Oke, untuk tipe soal nomor satu, nomor 36. Ya. Nah, ini namanya adalah hubungan kata, teman-teman. Hubungan kata. Jadi, apa hubungan penduduk dan hukum yang kita bisa analogikan? Oh, ternyata penduduk itu diikat oleh hukum, mengikat. Ini salah satu hal yang mengikat penduduk adalah salah satunya adalah hukum atau adat dan istiadat. Sehingga jawaban yang mengikat adalah kuda dan kekang. Kuda itu diikat sehingga bahasanya adalah dikekang. Jadi penduduk itu diikat oleh hukum, kuda itu diikat sehingga menjadi kekang. Oke, hubungan kata lagi teman-teman, yaitu suap dan politik. Apa ini tentang suap dan politik? Ternyata dalam politik itu tidak diperbolehkan kita suap menyuap, atau kita bisa bilang ini adalah larangan, teman-teman. Sehingga politik itu kita dilarang untuk menyuap. Sehingga apa yang dilarang di sini? Presiden, menteri, pedas cabai, paten generik, dan ujian sontek. Sontek itu kayak menyontek, teman-teman. Jadi dalam ujian dilarang juga kita menyontek. Seperti itu ya, paham? Oke. Kalau afirmasi dan juga petunjuk, ini bahasa lain, teman-teman. Hubungan katanya apa? Terkadang hubungan kata itu, hubungan dari mereka itu bisa sinonim, antonim, bisa apapun yang bisa mereka katakan dihubungkan, sehingga nanti jawaban yang ada di pilihan ganda ini kita juga hubungkan. Kalau afirmasi, afirmasi itu kan petunjuk. Petunjuk itu afirmasi. Oh, ini hubungan katanya adalah sinonim atau yang bermakna hampir sama. Berkata menolak tidak sama, mengikut melawan juga tidak sama. Ditahan dan didenda ini cukup relevan, cukup sama, teman-teman. Jadi jawabannya untuk 38 adalah D. Nah, kalau ada tanda yang seperti ini namanya sinonim. Kalau tadi ada titik dua, itu namanya hubungan kata. Kalau ini adalah sinonim. Sijil itu sinonimnya apa? Sinonimnya adalah ijazah. Kalau kalian sering mendengar, oh ini sijil kamu, oh ini ijazah kamu, seperti itu. Kalau interim, interim, apa itu hubungan kata? Bukan hubungan kata, sinonimnya. Apa hubungan dari sinonim dari interim? Betul. Ketika kalian sering membaca atau buka KBBI, interim itu maknanya adalah sementara. Paham ya? Oke. Selanjutnya yang sering keluar tahun kemarin adalah latif. Emang latif itu sinonimnya apa, Kak? Sinonimnya adalah lembut, teman-teman. Paham ya? Oke. Sekarang untuk soal nomor 42. Lambangnya kok berbeda, Kak? Iya. Lambangnya sedikit berbeda. Apa kalau seumpama lambang seperti ini namanya lawan kata atau kita sebut dengan antonim. Nah, Anggara ini lawan katanya adalah apa, teman-teman? Ada yang tahu nggak lawan kata dari Anggara? Anggara itu kan buas. Berarti lawan kata dari buas apa? Jinak. Mantap juga kalian nih. Paham ya? Aman? Oke. Selanjutnya nomor 43. Takzim. Takzim ini apa yang kalian tahu? Hormat, patuh gitu ya. Hormat, patuh. Nah, yang ditanya apa? Antonimnya. Antonim dari hormat, patuh. Ternyata antonimnya adalah betul, acuh tak acuh. Dia tidak patuh. Acuh itu tidak patuh. Sekuler. Aduh, sekuler ini secara makna ini adalah duniawi. Jadi lawan kata dari duniawi tentu yang bermakna adalah keagamaan, kerohanian gitu ya. Paham? Oke, selanjutnya nomor 45, Kak. Ini namanya barisan deret. Bagaimana kita menganalisa barisan deret? Kita perhatikan, ini namanya adalah metode tembok. Bagaimana saya tahu kalau ini adalah metode tembok? Karena kalian kalau seumpama melihat angkanya dia naik turun. Nah, berarti kita maknakan dari 135 ke 357, ini nambahnya tidak cukup drastis, berarti ditambah berapa? 222. Benar nggak? Oh, betul. 200 tambah 22. Nah, ini metode tembok berarti ditambah 222. Terus, Kak, berarti kalau yang ini apa yang terjadi di sini? 27 dengan 125 apa hubungannya ya?
Oh, 27 itu adalah 3 pangkat 3, sedangkan 125 adalah 5 pangkat 3. Sehingga bilangan ganjil pangkat 3 ini adalah bisa dikatakan adalah bilangan ganjil pangkat 3. Nah, ganjil pangkat 3. Nah, gitu ya. Berarti setelah 5 berapa? 7, Kak. 7 pangkat berapa? 7 pangkat 3. 7 pangkat 3 itu adalah 7 kali 7 kali 7. 7 kali 7 49, 49 kali 7 berarti hasilnya yang belakangnya adalah 3. Berarti 343. Paham? Aman? Mantap. Sekarang nomor 46 termasuk deret dan ini masih terindikasi suatu tembok. Artinya loncat-loncat di sini. Ini ke sini ternyata nambahnya tetap sama, 222, betul. Kalau ini ke sini juga nambahnya sama, 222. Berarti nanti otomatis nambah 222. Berarti 579 ditambah 222, berarti hasilnya adalah 190 dan ini 8. Berarti hasilnya adalah 801. Paham ya? Oke, selanjutnya nomor 47. 47 ini terindikasi metode tembok lagi. Apa hubungan ini ke sini? Ternyata dia nambah plus 1. Tuh lihat. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Kalau ke sini juga nambah 1, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5. Berarti plus 111. Nah, apa hubungan 27 dan 256? I see. 27 yang aku tahu ini adalah 3 pangkat 3. Betul ya? 3 kali 3 kali 3 adalah 27. Sedangkan 256 ini adalah 4 pangkat 4. 4 pangkat 4 itu berapa? 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Nah, hasilnya ternyata 256. Jadi 27, 256. Berarti di sini 3 pangkat 3, di sini 4 pangkat 3. Berarti otomatis hakunya setelah 3, 4 berarti adalah 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 adalah 5 pangkat 5. 5 pangkat 5 itu berapa? Oke, kita hitung. 5 pangkat 5. Berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Ini 25, ini 25. 25 kali 5 625. Kalau dikali 5 adalah 3125. Paham ya? Oke, selanjutnya nomor 48. Bagaimana cara menjawab nomor 48 dengan cepat? Perhatikan di sini. 3,75. Berarti 375 bagi 100 ya. Karena di sini dibagi, berarti kita balik langsung jadi perkalian. Dengan cara apa? Di belakang komanya ada 1, 2, 3. Oke, berarti di sini nulisnya 1000 karena 3 di belakang koma. Per. Hilang semuanya. Komanya 1875. Gitu cara cepatnya. Dibalik langsung. 100 nolnya hilang 2, ini nolnya hilang 2. Berarti kita punya 3750 dibagi 1875 dan hasilnya adalah 2, teman-teman. Paham ya? Oke, selanjutnya nomor 49. Nah, bagaimana dengan nomor 49 supaya jawabannya cepat? Oke, untuk nomor 49, aku mau ngasih trik khusus nih, teman-teman. 0,875 boleh kalian rubah menjadi 7/8. Kalau ada 0,375, boleh kalian rubah menjadi 3/8. Oke, berarti 2/7 ini kan bisa kita rubah 2 kali 7 tambah 2, artinya adalah 16/7. Oke, berarti kita rubah dulu 7/8, kita kalikan dengan 16/7. Kita kurangi 0,375, kita rubah 3/8. 1 kali 8 tambah 7, ini adalah 15/8. 8/15. Kenapa dibalik? Karena di sini adalah pembagian. Supaya yang jadi perkalian dibalik. Berarti di sini nulisnya adalah 8/15. Kalau awalnya kan 15/8, tapi karena di sini pembagian dijadikan perkalian, berarti dibalik. Sehingga kita dapat menghitungnya dengan cepat. Seperti apa cepatnya? Begini. 7 dengan 7 hilang, 16 bagi 8 itu 2, minus. 8 dengan 8 hilang, 3 bagi 15 itu adalah 1/5. Atau kita dengan tanda kutip 2 min, 1 bagi 5 adalah 0,2. Hasilnya adalah 1,8. Paham? Mantap. Sekarang bagaimana dengan soal nomor
50. Ini soal sering keluar di soal CPNS, baik itu kedinasan maupun CPNS P3K. 15, tulis aja dulu 15 teman-teman. Adalah, tulis aja dulu sama dengan 37,5, itu tulisnya adalah dari 375 per 10. Persenannya per 100 gitu. Dari, berarti dari sesuatu, anggaplah P. Sehingga kalau kita balik, P sama dengan ini 10 kali 100 itu adalah 1000 kali 15 per 375. Gitu, aman kan? Ini tinggal balik. Oke, 15 bagi 5 itu 3, 375 dibagi 5 itu sekitaran 75. Oke, aman ya. 100, ini pakai 100 saja. 100 dibagi 75 sama-sama bisa dibagi 5. Ini dibagi 25 adalah 3, ini dibagi 25 adalah 4. Sedangkan 3 dan 3 hilang, berarti sisanya adalah P sama dengan 4 sisa 01, yaitu hasilnya adalah 40. Paham? Paham dong. Mantap? Mantap dong. Oke, soal nomor 51. Gampang nggak? Gampang banget ini. Sebuah bejana berbentuk silinder berisi air sepertiganya. Kita anggap bejananya adalah seperti ini. Kalau berisi air sepertiganya, otomatis kita isi dulu airnya. Ini sepertiga dari volumenya. Anggaplah volume adalah V. Jika ditambah air sebanyak 3 liter lagi, kita tambah airnya 3 liter. Sehingga bejana tersebut akan menjadi setengahnya katanya. Oh. Paham ya dengan ceritanya? Betul. Kalau seumpama kalian paham dengan ceritanya, apa yang terjadi di sini? Setengah volume. Itu artinya adalah 1/3 volume ditambah dengan 3 liter, hasilnya adalah setengah volume. Karena variabelnya sama, di sini sepertiga volume dan di sini setengah volume, berarti kita taruh 3-nya di sebelah kiri dari sama dengan tetap berarti setengah volume min sepertiga volume. Kalau kita samakan penyebutnya, ini adalah 6. Sehingga 6 bagi 2 kali 1 adalah 3 volume min 6 bagi 3 kali 1 adalah 2 volume. Sehingga jawabannya adalah 3 sama dengan volume per 6. Jadi volumenya adalah 6 kali 3 adalah 18 liter teman-teman. Paham? Mantap. Sekarang bagaimana dengan soal nomor 52? Gampang nggak? Gampang banget ini nomor 52. Pak Nyoman memperoleh R rupiah di setiap minggunya dan membelanjakan B rupiah setiap minggu. Sama-sama 1 minggu. Dalam beberapa minggu, ia akan memiliki uang Ki rupiah. Oke, pertama, uang Pak Oman adalah Ki rupiah. Paham? Nah, setelah itu, dia memperoleh R rupiah setiap minggunya. Berarti kita bagi dari uangnya itu, diperolehnya adalah R. Karena dia dipakai untuk belanja, berarti dikurangi dengan B. Sehingga modelnya adalah Ki per R minus B. Paham ya? Oke. Selanjutnya nomor 53 teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut pada soal nomor 53. Suatu perusahaan melakukan efisiensi sebanyak 20% dari karyawan tidak diperpanjang kontraknya. Biasanya kalau kalian mau cepat dalam menghitung ini, anggaplah awalnya itu ada 100 atau 100% atau 100 orang. Karena tidak diperpanjang kontraknya 20%, di mana 20% itu ibarat 20 orang, sehingga bisa dikatakan di cut off atau tidak diperpanjang 20 orang. Sehingga jawabannya jumlahan karyawan tersebut itu menjadi tinggal 80 orang. Ya kan? Aman ya? Paham ya? Gaji karyawan diperpanjang kontraknya dinaikkan sebanyak 10%. Ibaratnya awalnya itu adalah gajinya 100 rupiah. Pakai angka 100 biar enak. Kalau dia naik 10% berarti gajinya menjadi 110 karena 10% dari 100. Aman? Paham? Ini cara cepatnya, aman ya? Oke. Sehingga awal mula seandainya tidak di cut off, gaji karyawan itu ada 100 orang dikali dengan 100 rupiah. Sehingga hasilnya adalah 10.000. Tapi karena sudah di cut off, sudah diberhentikan, yang awalnya jadi 100 orang menjadi 80 orang. Dengan gaji sebesar 110. Sehingga 8 kali 11 itu adalah 88, nolnya ada 2, berarti 8.800 totalnya.
Sehingga apa? Seandainya kita kurangi, ini efektivitasnya, seandainya kita kurangi ada 12.200. Nah, jadi 1.200 itu berapa persen teman-teman? Ya tinggal 1.200 dibagi dengan awal mulanya ada 100 orang. Nah, dikalikan dengan 100 dengan persen. Nah, ini 100, ini 100. Sehingga jadi 12%. Jadi hemat sekitar 12% teman-teman. Untuk nomor soal 53 ada jawabannya? Ada Kak, mantap. Nomor 53 adalah 20%. Oke, selanjutnya bagaimana dengan menjawab soal 54? Terdapat kawat panjangnya 10 meter, model kerangka balok dengan 20 cm, 17 cm, dan 13 cm. Ingat, satuannya cm, yang ditanya adalah dari meter ke sentimeter. Kita ingat, meter ke sentimeter itu adalah 100 teman-teman. Sehingga kalau 100 meter, 10 meter, sorry. Jika 10 meter, maka dia menjadi 1000 cm. Oke, kita buat kerangka balok. Kalian kalau seumpama tahu balok, ini buat orang yang belum begitu atau lupa lah paling tidak. Nah, ini kerangka balok yang terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi. Ingat, panjangnya ada 4, lebarnya ada 4, tingginya ada 4. Sehingga kerangkanya itu terdiri dari 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi. Nah, sedangkan 4 kali panjangnya itu 20 cm tambah 17 cm tambah 13 cm itu setara dengan 4 kali 50. Sehingga untuk jadi satu balok dibutuhkan 200 cm. Yang kita punya berapa? 1000 cm. Berarti akan jadi berapa balok? 1000 cm kita bagi dengan 200 cm. Sehingga hasilnya adalah 5 buah. Aman? Paham? Mantap. Selanjutnya, untuk soal nomor 55 ya, ini cukup gampang banget. Nah, kalau di sini dikasih tahu 3 lusin baju dibeli dengan harga 990.000. Ya udah, 990.000-nya ini kalian dibagi dengan 3 lusin aja dulu. Sehingga dalam satu lusin itu berapa? Satu lusin berarti harganya 330. Betul ya? Kenapa 330? Ya ini 99 bagi 3 adalah 33. Berarti 330 untuk satu lusin. Satu lusin itu teman-teman itu terdiri dari 24 buah. Sorry, 12 buah, maaf. Kurang fokus. Sehingga kalau butuh 25 baju, berarti kan kita butuh yang 2 lusin. 2 lusin berarti sekitar 24 buah. Yang artinya kalau 2 lusin di sini berarti 330 tambah 330 berarti 660.000. Berarti kalau 25 buah sekitaran lebih dari 660.000. Iya, kalau seumpama kalau kalian mau menghitung satu lusinnya 330.000, berarti 12 buah. Ini cara lama sih, 330.000. Berarti kalau satu buah berarti 330.000 dibagi dengan 12 buah. Ya kan, gitu kan logikanya. Sehingga nanti satu buah tambah 660.000 pasti hasilnya 687.500. Karena apa? Karena satu buah itu terindikasi ketika kalian ini dibagi itu hasilnya hanya 27.500. Nah, kalau saya biasanya setelah menemukan ini pasti saya tembak kira-kira gak terlalu sedikit dan gak terlalu banyak. Pasti jawabannya adalah B, teman-teman. Oke Kak, lanjut nomor 56. Boleh. 8 tahun yang lalu umur X sama dengan 3 kali umur Y. Ingat, kalau 8 tahun berarti dia dikurangi 8 tahun yang lalu. Umur Y-nya juga berkurang. Semua orang di dunia ini berkurang, teman-teman. Jadi kita 3 kali umur Y-nya berarti Y min 8. Gitu, paham? Sekarang umur X menjadi 2 kali umur Y. Berarti kita tulis X sama dengan 2Y. Berarti kita punya persamaan X min 8 sama dengan 3Y. 3 kali min 8 min 24. Sehingga kita punya persamaan 3Y minus X. 2 min 24 pindah ruas berarti 24 min 8.
24 min 8 adalah 16 sama dengan 3Y min X. Kita sudah punya persamaan yang kita akan substitusikan persamaan ini dengan berikut. Sehingga 16 sama dengan 3Y min X-nya adalah 2Y, berarti min 2Y. Sehingga kita dapat Y sama dengan 16. Kalau sudah ketemu Y sama dengan 16, kita tadi punya apa? Punya X sama dengan 2Y, berarti X sama dengan 2 kali 16 adalah 32. Sehingga jumlah umur mereka X tambah Y adalah 48 tahun. Aman? Paham? Mantap. Selanjutnya nomor 57, ingkaran. Kalau ingkaran itu bahasa lainnya itu adalah negasi, teman-teman. Paham? Kalau ingkaran dari semua itu beberapa atau sementara. Eksekutif sukses, oke, masih sama. Adalah itu berarti bukan, gitu ya. Orang cerdas. Jadi seandainya bicaranya gini. Untuk semua eksekutif sukses, ini ceritanya adalah sama dengan berarti cerita lagi. Jadi negasinya bagaimana? Sementara cerita bukan cerita. Jadi bahasanya gini. Sementara eksekutif sukses bukan orang cerdas, gitu. Negasinya ya. Berarti jawabannya adalah A. Bagaimana dengan soal nomor 58, teman-teman? Semua dosen adalah sarjana, sama aja. Semua itu sementara atau beberapa. Dosen itu kan ceritanya. Adalah bukan, berarti jawabannya adalah sementara dosen bukan sarjana. Paham? Mantap? Mantap. Sekarang nomor 59. Betul ya? Pengurus koperasi di Desa Sukamaju seharusnya berjiwa sosial. Nah, dan sebagian ketua RW yang ada di Desa Sukamaju pernah menjadi pengurus koperasi. Ada yang sama, teman-teman? Ada. Pengurus koperasi dengan pengurus koperasi. Pengurus koperasi Sukamaju berjiwa sosial. Sebagian ketua RT, RW di Desa Sukamaju pernah menjadi pengurus koperasi. Ini sama kan? Pengurus koperasi juga. Yang otomatis pengurus koperasinya kita satukan. Kan logikanya gitu. Jadi jawabannya sebagian ketua RW harus berjiwa sosial. Gitu, teman-teman. Paham? Oke, selanjutnya nomor 60. Nah, untuk nomor 60. Beberapa dosen bergabung dalam tim penelitian. Tim penelitian tidak ada yang menjadi pemain bulu tangkis. Ada yang sama kata-katanya? Ini. Berarti logiknya apa? Logiknya apa? Beberapa dosen bukan pemain bulu tangkis, kan gitu. Aman? Paham? Oke. Semua ayam tidak bersirip. Kata-kata semua itu bisa kalian ganti dengan sama dengan. Ayam sama dengan tidak bersirip, gitu ya. Terus semua kambing makan rumput. Oke, kambing sama dengan rumput. Ada yang beririsan kata-katanya? Tidak ada ini. Jadi kalau seumpama tidak ada apa, teman-teman? Ya kita tidak bisa menyimpulkan. Kenapa? Karena di sini tidak ada kata-kata yang bisa kita simpulkan. Begitu. Oke, selanjutnya nomor 62 sampai 65. Oke, teman-teman, kita lanjut soal nomor 62 sampai nomor 65. Kita kupas tuntas soal di sini. Ada 4 orang, namanya Gunawan, Hendri, Redit, dan Joko. Gunawan, Hendri, Redit, dan Joko. Ini tidak berurutan, artinya umurnya itu bukan seperti itu. Terus umurnya di sini 18, 19, 21, dan 22. Diingat-ingat karena soalnya ada di bawah ya. Keempat orang itu duduk mengelilingi meja persegi 4 dengan setiap orang pada setiap meja diketahui. Oke, kita baca dari sini. Oh ini. Kita zoom. Oke, mantap. Pas ya. Gunawan duduk berhadapan dengan orang paling muda. Kita buat dulu meja bundarnya. Mantap. Meja bundar namanya. Ini di sini ada orang duduk, ini di sini ada orang duduk, di sini juga ada orang duduk, di sini juga ada orang duduk. Ibarat dulu. Kita tulis di sini Gunawan. Paham? Aman? Mantap. Gunawan duduk dengan orang paling muda. Berarti umur tadi umur berapa aja? 18, 19, 20, 21. Berarti Gunawan berhadapan dengan orang paling muda. Berarti di sini umurnya pasti 18 tahun. Mantap? Mantap. Sedangkan Hendri duduk berhadapan dengan orang paling tua. Di sini kan kita nggak tahu Gunawan itu paling tua atau enggak. Tapi kita tebak aja di sini dulu Hendrinya.
Duduk paling dengan yang paling tua berarti di sini umurnya adalah 21. Sorry. Jangan ditaruh di sini, taruh di bawahnya. Mantap? Paham? Mantap. Posisi duduk Radit terletak di sebelah kanan orang paling muda. Di kanannya, teman-teman. Ingat, Radit itu terletak di sebelah kanan orang paling muda. Dan terletak di sebelah kiri orang berumur 19 tahun. Anggaplah ini kiri ya. Kiri kalau ngadep, oh ini kanannya, ini kirinya. Oke, kebalik. Kita taruh Hendry-nya di sini. Ini taruh Hendry, ini umur 21. Nah, tadi Radit terletak di sebelah kanan orang paling muda, ini kanan kan? Sorry. Kanan di paling muda. Ini kanan. Oke. Ini adalah Radit. Terus terletak di sebelah kiri umur orang 19 tahun. Kan nggak ada nih. Ini kanannya tadi 18, tapi kita nggak tahu umurnya yang 19 tahun. Berarti di sini yang umur 19 tahun siapa? Gunawan. Gitu. Terus siapa lagi yang belum ditaruh? Yang belum ditaruh di sini kan Joko nih. Nah, berarti Joko pasti ada di sini, teman-teman. Paham ya? Oke. Pertanyaannya, yang berhadapan dengan Joko. Joko itu kan umur 18 tahun. Berarti siapa dia? Pasti Gunawan. Paham? Mantap? Oke, kita tulis lagi di sini. Oke, gak usah ditulis, aman. Pertanyaan selanjutnya. Bulan lalu, orang paling muda terlibat pertengkaran dengan Joko. Ingat, paling mudanya siapa? Joko. Masa Joko bertengkar dengan dirinya sendiri? Berarti pernyataan ini salah ya. Paham? Oke. Radit sudah lama tidak bertemu dengan orang paling tua. Perhatikan, tadi ternyata Hendry ini umurnya, ini kan ini paling tua Radit. Berarti Hendry ini umur 20. Kalau dibilang Radit itu bertemu dengan orang paling tua, gak mungkin lah Radit ketemu sama Radit itu sendiri. Berarti juga salah. Bulan depan Hendry akan makan bersama orang yang berumur 19 tahun. Masalahnya Hendry itu umur 20. Kalau makan dengan orang 19 tahun berarti dia akan makan dengan Gunawan. Bisa jadi. Pertanyaannya adalah pernyataan yang pasti salah. Berarti yang pasti salah adalah 1 dan 2. Berarti jawabannya adalah D. Paham? Mantap? Mantap. Selanjutnya nomor 64. Yang berumur 19 tahun siapa? Nah, 19 tahun ya Gunawan, teman-teman. Jadi, jawabannya untuk nomor 64 yang berumur 19 tahun adalah Joko? Bukan. Gunawan. Tadi kan kita sudah bilang itu adalah Gunawan. Oke. Selanjutnya kita tulis lagi biar gak usah geser-geser ya. Gunawan, Hendry, Joko, Radit. Oke. Gunawan, Hendry, terus Hendry-nya di atas. Hendry, Radit, Joko. Gunawan umur 19, ini umur 18, ini umur 21, ini umur 20. Oke. Pertanyaan selanjutnya, jika posisi Hendry ditukar dengan Joko. Oke, posisi Hendry kita tukar dengan Joko. Ini kita taruh Hendry, ini kita taruh Joko. Paham? Mantap. Berarti posisi dimulai dari mengikuti arah jarum jam. Berarti kalau seumpama dari jam 12 mengikuti arah jarum jam berarti dia turun ke bawah. Berarti kalau dimulainya dari Gunawan, berarti Gunawan, Radit, Hendry, dan Joko. Jadi jawabannya adalah Gunawan, Radit, Hendry, dan Joko. Jadi jawabannya adalah A. Oke teman-teman, sudah tak terasa kita akan membahas soal TKP. Oke, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.